Oke bang, kami bang mau ngambil gambar ini Alhamdulillah, yang penting sehat dulu ya Bu. Selasa malam 28 April 2026, publik dikejutkan oleh satu kabar besar. Seorang tokoh penting daerah, Arinal Junaidi, resmi mengenakan baju tahanan. Izin Bu, statement dikit aja Bu. Ya, kami sampaikan nggak Bu? Sebagai kuasa hukum dari Pak Arinal Bu. Jadi saya hadir di sini bersama anak-anak, bersama menantu ya, memberikan dukungan dan support kepada Bapak. Karena saya sebagai istri dan anak-anak juga meyakini bahwa tidak ada serupiah pun yang masuk ke kantong Bapak dana PI dari LNG ini. Tapi pertanyaannya, ini sekadar kasus administratif atau ada skenario besar yang selama ini tersembunyi? Dan yang lebih mengejutkan, ada dugaan pengkondisian perusahaan, aliran kekuasaan hingga janji jabatan sebelum ia bahkan resmi dilantik. Menurut informasi awal dari internal kejaksaan, penangkapan Arinal Junaidi berkaitan dengan posisinya sebagai pemegang saham di PT LJU serta keterkaitan dengan Perumdam Muay Guru yang menjadi induk usaha dari PT Lab. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang benar-benar membuka seluruh fakta. Bahkan salah satu jaksa yang dikonfirmasi masih enggan merinci apakah ada aliran dana besar atau justru hanya peran pasif sebagai pemegang saham. Disinilah publik mulai bertanya, apakah ini soal kelalaian atau ada peran aktif dalam skema yang lebih besar. Salah satu poin paling krusial dalam kasus ini adalah dugaan pengambilan participation interest atau PI sebesar 10% oleh PT Lab. Masalahnya, langkah tersebut diduga dilakukan tanpa dasar peraturan daerah. Padahal dalam tata kelola BUMD dan sektor energi, legalitas seperti ini bukan sekadar formalitas, tapi fondasi utama. Jika benar tidak ada perda yang mengatur, maka ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini bisa menjadi indikasi adanya proses yang dipaksakan atau bahkan dikondisikan sejak awal. Bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap Saudara ARD selaku mantan Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2019-2024, di mana setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, tim penyidik kemudian melakukan ekspos atau gelar perkara dengan hasil dan kesimpulan ekspos, yaitu telah ditemukan 2 alat bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10% pada wilayah kerja offshore South East Sumatera. Fakta lain yang mencuat dalam persidangan adalah dugaan keterlibatan Arinal dalam pengkondisian perubahan status PT Wahana Raharja. Padahal sebelumnya, perusahaan ini telah ditetapkan oleh Gubernur Ridho Fikardo sebagai BUMD penerima PI. Pertanyaannya, mengapa harus diubah? Siapa yang diuntungkan dari perubahan ini? Dan apakah prosesnya berjalan transparan atau justru penuh tekanan di balik layar? Yang paling mengejutkan, muncul fakta bahwa Arinal diduga menjanjikan seseorang, yakni Prihartono Genevo, untuk menjadi Kepala Dinas ESDM. Masalahnya, janji itu disebut terjadi sebelum Arinal resmi dilantik sebagai kepala daerah. Jika ini benar, maka ini bukan sekadar komunikasi biasa. Ini menyentuh isu serius, penyalahgunaan pengaruh, konflik kepentingan, dan potensi barter kekuasaan. Kita harus jujur melihat ini secara objektif. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang mengunci semua dugaan tersebut sebagai fakta hukum final. Namun rangkaian informasi yang muncul, mulai dari posisi saham, dugaan PI tanpa perda, perubahan BUMD, hingga janji jabatan, membentuk pola yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini bukan hanya soal satu orang, ini soal bagaimana sistem pengelolaan daerah, BUMD, dan sumber daya strategis bisa dimanfaatkan atau disalahgunakan. Kasus ini masih berkembang, fakta-fakta baru kemungkinan akan terus terungkap di persidangan. Tapi satu hal yang pasti, publik berhak tahu kebenarannya dan hukum harus berdiri di atas semua kepentingan. Apakah ini awal dari terbongkarnya skema besar atau hanya puncak dari gunung es yang selama ini tersembunyi?